Selamat siang semuanya. Saya Jalu, absen 2. Saya Januar, absen 33. Dan saya Rasya Noval Putra, absen 27. Pada kesempatan ini kami dari kelas 11 TP4 kelompok 2 ingin menelusuri sejarah tentang salah satu peninggalan sejarah masa kolonial Belanda yang ada di kota Surakarta, yaitu Gedung Juang 45. Tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk mempelajari situs sejarah yang ada di kota Surakarta sekaligus untuk memenuhi tugas proyek sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah fase F kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Solo, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, telah menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ada salah satu tempat yang tidak hanya menyimpan kisah perjuangan, tetapi juga menjadi bukti semangat kemerdekaan yang tak pernah padam. Inilah Gedung Juang 45. Gedung ini dibangun pada tahun 1876 dan selesai pada tahun 1880. Gedung ini dibangun karena pada saat itu benteng Vensterbroek tidak mampu lagi untuk menampung tentara Belanda dan untuk mengenang jasa para kaum perempuan yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dibuatkan monumen latar Laskar Putri Surakarta. Gedung ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Awalnya, gedung ini dibangun untuk Kantinenstad, yaitu tempat pelayanan atau kantin bagi tentara Belanda. Dan karena letaknya berdekatan dengan benteng Vensterbroek, gedung ini juga difungsikan sebagai klinik untuk para tentara Belanda pada masa itu. Pada tahun 1942 sampai 1945, pada saat Indonesia masih dijajah oleh Jepang, Gedung Juang ini sempat dikuasai oleh pasukan Nippon dengan sebutan Senkokan. Pasukan Jepang yang menyebut dirinya dengan Senkokan menggunakan Gedung Juang sebagai markas dan barak militer. Namun, setelah 3 tahun berselang, gedung tersebut berhasil direbut kembali oleh pejuang-pejuang Indonesia yang tergabung dalam resimen-resimen. Peristiwa tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Brigif 6 dengan nama Resimen 26 pada masa Perang Kemerdekaan. Setelah berhasil direbut kembali pada masa kemerdekaan,
Awal mulanya Gedung Juang ini digunakan sebagai kegiatan kemanusiaan yang kemudian menjadi panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Seiring berjalannya waktu, gedung ini dijadikan sebagai fasilitas pendidikan. Tercatat sudah ada 3 penyelenggara pendidikan yang menggunakan gedung ini, yaitu SPK, SPN 3, dan SPN 5. Tidak berselang lama, pada tahun 1949 sampai 1980, gedung ini dijadikan sebagai markas militer dan pusat Brigade Infanteri 6. Gedung peninggalan kolonial Belanda tersebut digunakan sebagai markas militer Kesatuan Tentara Nasional Indonesia sejak tahun 1949. Pada perkembangannya antara tahun 1970 hingga 1980-an, Gedung Juang ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Presidenan Surakarta. Setelah menjadi markas bagi TNI, gedung ini dijadikan sebagai gedung Dewan Harian Cabang atau DHC di Solo. Setelah Brigif 6 yang kemudian pindah ke Palur pada tahun 1980-an, Gedung Juang digunakan sebagai kantor pengurus DHC 45, Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 Kota Surakarta, atau yang biasa disebut Gedung DHC 45 Kota Surakarta. DHC 45 merupakan salah satu perkumpulan yang dibentuk secara resmi dan diakui oleh pemerintah dari para veteran perang kemerdekaan Indonesia untuk penghimpunan semua para pensiunan atau veteran perang yang ada dan tinggal di wilayah Surakarta. Setelah melalui sejarah panjang dengan berbagai alih fungsi, pada 20 September 2019, gedung tersebut diresmikan dan mulai difungsikan sebagai salah satu destinasi wisata di kota Solo. Kini wisatawan dapat berkunjung ke Gedung Juang 45 mulai pukul 17 sampai dengan 12 WIB. Terdapat banyak sudut yang bisa dijadikan spot foto menarik karena ada banyak hiasan berupa patung-patung, lampu dengan pencahayaan temaram, bangku-bangku, serta lantai yang diselingi rumput sintetis. Gedung Juang 45 pun menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang bisa dikunjungi. Di dalam gedung wisatawan akan diperlihatkan sebuah monumen Laskar Putri Surakarta. Monumen ini adalah penanda sejarah hadirnya kaum perempuan yang ikut dalam masa perjuangan serangan 4 hari tahun 1949. Kemudian wisatawan dapat belajar sejarah di Gedung Juang 45. Berbagai foto-foto bersejarah beserta penjelasannya pun tersedia di gedung ini. Aktivitas hunting foto juga jangan terlewatkan sedikit pun, karena dari segi estetika suasana Belanda yang masih tersisa tentu mendukung pada sebuah foto. Apalagi di sore hari, nuansa kelap-kelip lampu hias akan terasa semakin indah untuk berfoto ria. Menjadi salah satu warisan arsitektur Belanda dan menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Tak heran Gedung Juang 45 sangat bermanfaat bagi para pecinta sejarah. Mengunjungi destinasi suatu ini tak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberi pengalaman berharga dalam nilai nasionalisme dari diri masing-masing.